Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, beserta para audiens yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, kami dari tim Tadika Fighter Institut Teknologi 10 November akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai studi kasus mobil listrik di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota tim kami, ada saya Kumalasari dan dua rekan saya, Umaro beserta Rizky Rahmayanti. Kendaraan mobil listrik telah mengalami perkembangan pesat sejak beberapa tahun terakhir. Perkembangan mobil listrik di Indonesia dimulai dengan proyek Molina yang bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi. Setelah proyek Molina selesai, Aircave yang merupakan pusat riset kendaraan canggih dibangun. Aircave telah memprakarsai berbagai proyek mobil listrik dan saat ini sedang membuat mobil listrik full elektrik yang akan segera disebarluaskan. Namun dalam prosesnya terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Aircave, terutama berkaitan dengan respon masyarakat Indonesia terhadap mobil listrik. Dua hambatan utama yang dialami adalah berkaitan dengan image mahal yang melekat pada mobil listrik. Seperti yang kita ketahui, produk-produk mobil listrik yang ada dipatok dengan harga yang cukup tinggi, serta membutuhkan biaya perawatan yang tidak sedikit. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap mobil listrik. Yang kedua yaitu mengenai jenis mobil. Masyarakat Indonesia umumnya membeli mobil untuk kebutuhan keluarga, sehingga jenis mobil yang paling banyak diminati adalah mobil SUV. Maka dari itu, apabila produsen mobil listrik ingin memasuki pasar Indonesia, harus menyesuaikan dengan minat dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Mobil listrik sebenarnya memiliki keuntungan tersendiri. Dari segi teknologi, mobil listrik telah mengadaptasi teknologi canggih, serta lebih ramah terhadap lingkungan. Proyeksi kendaraan listrik pun terbilang menjanjikan. Berikut ini disajikan data perkembangan kendaraan listrik di Indonesia hingga tahun 2030. Dari grafik dapat diketahui jika di tahun 2030 diproyeksikan akan ada 7,5 juta kendaraan listrik beserta kebutuhan stasiun bahan baku sebesar 530.000 unit. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa peluang mobil listrik di Indonesia sangat menjanjikan. Maka dari itu, diperlukan metode promosi baik secara online maupun offline untuk mendukung perkembangan mobil listrik, khususnya proyek mobil listrik Aircave yang saat ini sedang berjalan. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan beberapa analisis pemasaran dan diakhiri dengan rencana pemasaran beserta komunikasi pemasaran. Selanjutnya yaitu metode analisis. Yang pertama menggunakan metode Ansatz Matrix. Diketahui bahwa produk dari Aircave termasuk produk baru yang belum ada di pasaran. Sedangkan pasar yang akan dimasuki merupakan pasar yang telah ada dan telah bermunculan juga. Kementerian SDM mengatakan bahwa potensi kendaraan listrik di Indonesia cukup besar, sebanyak 125.000 unit mobil dan 1,34 juta unit sepeda motor listrik. Nah, dari analisis ini menunjukkan bahwa strategi yang dapat digunakan oleh Aircave yaitu product development. Selanjutnya yaitu analisis ekosistem dan stakeholder. Stakeholder merupakan salah satu faktor penting atas keberhasilan dari suatu proyek. Mitchell et al. Mengatakan bahwa identifikasi stakeholder dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek dari power dan interest. Dari identifikasi tersebut, maka akan diperoleh posisi dari setiap stakeholder. Nah, berdasarkan hasil kuadran di samping ini, akan tersaji cara memperlakukan stakeholder yang berbeda-beda, seperti pada perguruan tinggi, Kementerian ISDM, dan perusahaan baterai listrik yang merupakan stakeholder utama, di mana mereka dapat diperlakukan secara managed closely. Slide selanjutnya kami akan menganalisis mengenai Porter 5 Forces, di mana poin pertama di sini adanya kekuatan tawar masuk atau bargaining power of suppliers dengan poin sebagai berikut. Berdasarkan penjabaran poin di atas, kekuatan tawar masuk berada pada tingkatan kuat. Poin kedua yakni mengenai kekuatan tawar pembeli atau bargaining power of buyers dengan poin-poin sebagai berikut. Oleh karenanya, dapat kami simpulkan bahwasannya kekuatan tawar pembeli berada pada tingkatan yang kuat. Poin ketiga, kami akan membahas mengenai ancaman pendatang baru atau threat of new entrants dengan poin-poin tolok ukur sebagai berikut. Lalu, dapat kami simpulkan juga bahwa ancaman pendatang baru berada pada tingkatan yang lemah. Untuk poin keempat, yakni ancaman produk pengganti atau threat of substitute products of service dengan tolok ukur sebagai berikut. Berdasarkan penjabaran di atas, ancaman produk pengganti berada pada tingkatan lemah.
Dan poin terakhir yakni persaingan antar perusahaan dalam industri atau rivalry among existing competitors dengan poin tolak ukur sebagai berikut. Dapat kami simpulkan pula bahwasanya persaingan antar perusahaan dalam industri aircraft berada pada tingkatan kuat. Slide selanjutnya kami akan membahas tentang analisis segmenting, targeting, serta positioning. Untuk segmenting sendiri, kami membahas mengenai 3 poin utama, yakni segmenting geografis, di mana terdiri atas masyarakat kota besar Indonesia, seperti Jakarta dan daerah sekitarnya. Lalu segmentasi yang kedua, yakni segmentasi psikografis. Dari aircraft itu sendiri memiliki kecenderungan ke pengguna dengan ketertarikan pada pemakaian mobil listrik untuk menunjang aktivitasnya. Yang terakhir, segmentasi demografis dengan 3 poin utama, yakni pria maupun wanita dengan usia 18 hingga 45 tahun dan dengan pendapatan sekitar 10 juta pada tiap bulannya. Oleh karena itu, analisis targeting yang dapat kami tampilkan adalah Aircave menargetkan pengguna berasal dari komunitas penggemar mobil listrik dengan memposisikan diri. Aircave menempatkan pada kuadran kedua, di mana strategi yang sangat tepat dilakukan adalah dengan diversifikasi produk. Selanjutnya yaitu strategi dan rencana pemasaran yang dapat diterapkan oleh Aircave. Yang pertama, peningkatan kelengkapan fitur dengan harga terjangkau. Dari hasil survei yang kami lakukan, ditemukan bahwa harga mobil listrik termurah di Indonesia dipegang oleh DFSK Gelora E dengan harga hampir mencapai 500 juta. Selain itu ada pula Lexus UX 300 dengan harga mulai dari 800 juta. Dengan rencana harga setara Innova dan diiringi dengan kelengkapan fitur, maka menjadi keunggulan kompetitif bagi Aircave sendiri. Yang kedua adalah menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan. Banyaknya stakeholder yang ada dibutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Aircave dapat memanfaatkan hasil analisis stakeholder sebelumnya sebagai referensi untuk memperlakukan stakeholder yang ada. Rencana pemasaran ketiga adalah mengadakan pameran dan menghadirkan replika mobil listrik. Pameran dapat menjadi salah satu metode pemasaran yang paling efektif apabila dengan menghadirkan replika mobil listrik. Penghadiran replika diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi para calon konsumen dalam mengendarai mobil listrik. Pengalaman ini nantinya diharapkan akan meningkatkan daya beli ataupun minat pembelian pada mobil listrik. Selanjutnya yaitu memperluas wilayah promosi di dalam dan di luar Pulau Jawa. Saat ini, perkembangan mobil listrik dan percobaan mobil listrik dilakukan di 3 wilayah utama, yaitu Jakarta, Jawa Barat, dan juga Bali. Tetapi karena mobil listrik ini merupakan produk baru, diperlukan keberanian dalam kegiatan pemasaran. Salah satu metode yang dapat dicoba adalah mempromosikannya ke luar Pulau Jawa. Caranya adalah dengan mempublikasikan progres perkembangan mobil listrik di 3 wilayah tersebut ke luar Pulau Jawa. Dan terakhir adalah mengadakan kegiatan sosialisasi secara rutin. Mengedukasi masyarakat mengenai keunggulan mobil listrik tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kegiatan sosialisasi secara rutin dapat menjadi alternatif pilihan. Sosialisasi dapat dilakukan dengan secara terus-menerus, memberitahukan keunggulan mobil listrik, serta bagaimana cara perawatannya. Selanjutnya, di sini terdapat rekomendasi komunikasi pemasaran terintegrasi, di mana poin yang pertama kami akan merekomendasikan untuk menginisiasi celebrity endorsement dengan engagement dan pengaruh yang cukup besar. Adapun atribut endorser yang ditujukan oleh tim kami adalah ditujukan untuk mengukur tingkat pengaruhnya dalam kemampuan mempromosikan produk terkait. Adapun 3 atribut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada credibility, yang kedua ada attractiveness, dan yang terakhir ada power. Oleh karenanya, dari tim kami telah mengusulkan 2 nama, yakni Raffi Nagita sebagai public figure dan juga Ridwan Harahmadi sebagai content creator yang memiliki channel YouTube AutoNet Max. Dan poin rekomendasi yang kedua adalah gencatan promosi melalui berbagai media saluran seperti social media marketing dan juga konvensional seperti billboard dan juga pencetakan media massa. Hal ini tentunya harapan kami, Aircave akan dapat memaksimalkan pengenalan produk sekaligus dapat menarik minat pembelian dari masyarakat di Indonesia. Kiranya tersebut merupakan poin presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.